Kemarin mah bingung deh. Nanti minta statement ya kan saya nggak punya. Ito ay motor careka. Pelempar bom Molotov ke sekolah Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun yang berada di Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terungkap. Polres Purwakarta yang dibantu oleh Polda Jawa Barat dan Densus 88 menyatakan sudah menangkap pelaku pelemparan bom Molotov tersebut. Diketahui, aksi pelemparan bom Molotov itu terjadi pada Selasa, 31 Oktober 2023, lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Kamis, 9 November 2023. Menyebutkan bahwa pelaku diamankan kepolisian pada Rabu 8 November kemarin, di tempat pelatihan bela diri yang ada di Kabupaten Purwakarta. Sebelum terjadinya penangkapan, Kapolres menjelaskan, bermodal rekaman CCTV yang ada di sekitar yayasan dan melalui proses penyelidikan lebih lanjut, pihak berhasil mengamankan pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pelaku melakukan pelemparan bom Molotov dengan bahan peledak dari botol kaca kemasan 585 ml yang diisi bahan bakar Pertalite dengan sumbu kain yang setelah itu dilemparkan ke sasaran yayasan tersebut. Akibat dari perbuatannya, lanjut Kapolres, pelaku dikenakan jenis tindak pidana kepemilikan senjata amunisi atau sesuatu bahan peledak dengan sengaja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, serta Bapak Ustadz dari pihak Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun. Ya, pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023, Polres Purwakarta akan rilis pengungkapan tindak pidana terkait undang-undang darurat, di mana dasarnya adalah laporan polisi LPA 10 11 Romawi 2023 Polres Purwakarta tanggal 4 November tahun 2023 tentang tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Jadi sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, di mana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Jadi peristiwa ini berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 22:15 sekitar itu ya, 22:15 waktu Indonesia Barat. Pihak korban dalam hal ini Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun mendapati ada sedikit ledakan dan pancaran api di dalam wilayah pihak yayasannya. Kemudian pihak yayasan berusaha untuk mengejar, melihat keluar, namun tidak menemukan siapa pelakunya. Nah, pihak yayasan melaporkan kepada pihak polisian. Pada saat itu pihak polisian langsung turun ke TKP, melakukan olah TKP. Kemudian besoknya Rabu siangnya kita kembali melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Pada saat itu kita menemukan bukti pecahan botol, kemudian sisa kain yang belum terbakar, dan juga di TKP juga ditemukan bekas terbakar, ada tiang olahraga ya, tiang besi olahraga, kemudian ada dahan kayu yang terbakar. Dari sini kita mulai bergerak melakukan penyelidikan. Polres Purwakarta dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Densus 88 melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, bukti permulaan yang cukup, kita menangkap seorang pelaku. Kebetulan pelakunya adalah anak di bawah umur berusia 14 tahun. Kita melakukan penangkapan
Kemudian kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka, kita temukan barang bukti, pakaian, serta tas, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kejahatan. Nah, dari perkara ini, barang bukti yang berhasil kita sita, seperti yang disebutkan di awal tadi, pecahan botol sirup ukuran 485 ml, kemudian kain bekas yang terbakar yang saat ini sudah kita kirim ke lapor untuk kita mintakan laboratorium forensiknya. Kemudian yang berhasil kita sita kemudian di rumah tersangka adalah di sini ada tas. Ini tas warna hitam yang digunakan oleh tersangka pada saat di TKP, dan ini celana. Ini celana yang digunakan. Mohon maaf, ini tas yang digunakan oleh tersangka. Kemudian ini celana hitam yang digunakan oleh tersangka. Ini sweater, ya sweater di mana ada kupluknya penutup kepala. Kemudian sendal yang digunakan oleh tersangka sama persis dengan potongan CCTV yang kami temukan di salah satu lokasi, dekat dari lokasi. Ini foto tersangka pada saat mendatangi TKP dan ini meninggalkan TKP. Inilah pakaian yang digunakan tersangka sama kendaraan sepeda motor yang digunakan. Ini sepeda motornya di samping, sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk pada saat melakukan kejahatan. Motifnya Pak? Ya. Bagaimana? Motif. Untuk motif sampai saat ini kami masih dalamin, karena kebetulan ABH, anak berhadapan dengan hukum, kami masih dalamin motifnya. Ya, terhadap tersangka kita kenakan pasal ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Demikian sementara penjelasan dari kami. Sementara kami sudah melakukan upaya penyidikan, kemudian barang bukti yang ditemukan DKP sudah kita bawa ke lapor dan kita juga sudah komunikasi dengan pihak Lapas. Sampai saat sekarang kita masih dalamin ya, karena ini baru ditangkap, sementara masih kita dalamin apa motif dari pelaku anak. Cukup? Pelaku masih bersekolah deh. Gimana? Pelaku masih bersekolah. Pelaku masih sekolah? SMP. Kami tidak, mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan profil pelaku. Mohon maaf karena kebetulan anak di bawah umur, kami tidak bisa menyebutkan profil pelaku. Bagaimana? Nah, ini yang masih kami dalami. Masih kami dalami apa motifnya, apakah ada keterangan pihak lain, ini masih kami dalami. Kami terus terang kami perlu hati-hati karena kita berhadapan dengan ABH ya, anak berhadapan dengan hukum, jadi kami sangat hati-hati dalam penanganan ini. Benar nggak motif dari ABH ini karena sakit hati dengan kebijakan sekolah, dan upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian ataupun sekolah agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi? Nah, mohon maaf, sampai saat sekarang kami masih akan mendalami motif ya. Untuk motif kami masih dalami untuk motif. Ya, jangan kita berspekulasi ada simpang siur berita di luar. Dan dalam hal ini juga kami pihak Polri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yayasan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Polri untuk mengungkap perkara ini, sehingga kerjasama Polres Purwakarta dengan Polda Jabar 188 membuahkan hasil dalam waktu seminggu. Kami bisa menjawab kepercayaan pihak yayasan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, untuk tersangka karena ABH tidak lakukan penahanan, ya tidak lakukan penahanan. Cukup? Cukup ya.